Pemirsa, sempat viral diduga memiliki KTP Indonesia, seorang pria bernama Aaron Keller. Ini membantahnya. Kuasa hukum Aaron menyebut kliennya ini tidak pernah membuat ataupun bahkan menyuruh membuat KTP palsu. Bahkan ditegaskan jika Aaron bukanlah warga negara Israel melainkan warga negara Rusia. Sempat viral diduga memiliki KTP Indonesia, seorang pria bernama Aaron Keller membantahnya. Pihak Aaron melalui kuasa hukumnya menyebut tidak pernah membuat atau bahkan menyuruh membuat KTP palsu sebagaimana yang ramai diberitakan. Kuasa hukum Aaron menambahkan bahwa hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Kuasa hukum juga menegaskan Aaron berkewarganegaraan Rusia dan beralamat di Bali. Sebelumnya, beredar kabar di media sosial terdapat warga negara Israel yang memiliki KTP beralamat di Cianjur, Jawa Barat. Dalam foto yang beredar, warga negara Israel tersebut bernama Aaron Keller. Dalam KTP tersebut, ia beralamat di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Sementara Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian memastikan bahwa data tersebut tidak terdaftar secara resmi setelah dilakukan pengecekan menggunakan sistem kependudukan nasional. Pentingnya kita mengkonfirmasi apa yang ada di berita dan juga menggunakan data-data yang valid. Tadi sudah dicek di sistem dan itu skalanya nasional, ya, langsung live. Jadi tidak ada KTP atas nama Aaron Keller. Selanjutnya, Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi penjamretan menimpa dua guru di Jalan Raya Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor. Kedua korban dalam perjalanan menuju sekolah tiba-tiba dipepet jambret hingga terjatuh. Salah satu korban mengalami patah tulang di bagian tangan. Pelaku berhasil membawa kabur tas berisi ponsel, uang, dan surat berharga. Para pelaku nekat melancarkan aksinya dari arah belakang, menjambret dan menyalip dari sisi sebelah kiri. Dia tuh dari sebelum ini gerbang. Jadi kayaknya dia sempat tarik-tarikan, bu guru yang di posisi di belakang sempat tarik-tarikan sama begal itu. Mungkin kalah tenaga kali ya. Jadi ini dia kebanting ke kiri ya, seret. Nah, tasnya sempat keambil. Nah, itu untuk posisi motor dari arah ke sini tuh lagi kosong, Pak. Posisi masih di depan sono, no. Jadi orang tuh nggak tahu itu teh jambret apa emang keserempet langsung kabur ya. Korban telah melaporkan kasus penjambretan ini ke kantor polisi agar pelaku dapat ditangkap. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pun saya di sini. Ya sudah. Silakan, sudah. Iya, silakan dia. Punya ambil. Ambil ini. Saya mau diborgol, Pak. Seorang pria ditangkap polisi setelah diduga menghalangi petugas saat hendak mengamankan satu unit eskavator di kawasan tambang ilegal di Kecamatan Bontulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Astaga, tunggu dulu, Pak. Bang, tunggu, Bang. Kenapa saya diperlakukan begini, Bang? Ya Allah, astagfirullah. Pria itu mengadang petugas ketika alat berat akan dibawa keluar lokasi. Aksinya ini membuat petugas langsung memborgolnya dan membawanya ke Polres Pohuwato beserta satu orang lainnya merupakan operator alat berat. Dalam operasi tambang ilegal ini, selain mengamankan eskavator, polisi juga menyita beberapa peralatan pendukung tambang ilegal. Kita Satreskrim Polres Pohuwato atas perintah dari Bapak Kapolda Gorontalo yang diteruskan oleh Bapak Kapolres Pohuwato, perintahnya adalah melakukan penindakan hukum terkait pertambangan emas tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Mineral. Dari kedua yang kita amankan ini ada beberapa tugas masing-masing. Utamanya pertama adalah sebagai operator dari ekskavator ini, yang kedua terlibat langsung dalam kegiatan ini, yang kedua. Tapi masih dalam proses pemeriksaan. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Pohuwato.
Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ditangkap usai menjamret tas seorang emak-emak. Aksi pelaku ini terekam CCTV warga sehingga memudahkan petugas menangkap pelaku. Inilah rekaman CCTV warga saat seorang mama tersungkur di jalan yang berupaya mengejar seorang pemotor usai menjamret tas miliknya. Peristiwa tersebut terjadi saat korban hendak berbelanja ke pasar. Berkat rekaman kamera pengawas CCTV, tim Resmo Polresta Mamuju berhasil mengungkap identitas serta menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat menjamret karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli rokok. Dia berjalan dari lorong menuju pasar, tiba-tiba dari belakang muncul seorang pemuda dengan menggunakan sepeda motor, merampas dompet miliknya yang berisi uang sebesar Rp300.000. Untuk kepentingan lebih lanjut, pelaku dan motor yang dipakai saat menjamret kini diamankan di Polresta Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mantan kepala di Sragen, Jawa Tengah menipu warga hingga ratusan juta rupiah. Pelaku ini terlilit utang sehingga melakukan penipuan. Mantan Kepala Desa Tegalrejo Gondang, Sragen, berusia 46 tahun tidak bisa berkutik setelah diamankan polisi. Pelaku melakukan penipuan hingga mencapai 200 juta rupiah dan menjual tanah dan rumah warga. Motif pelaku melakukan penipuan lantaran terjerat utang dan untuk kepentingan pribadi. Tanah dan rumah dijual pelaku pada pengembang tanah. Kasus ini terungkap karena korban hendak menempati rumah ternyata tidak bisa lantaran sudah merasa lunas dalam pembayaran. Pada saat dipertanyakan kepada pihak pengembang, uang itu ternyata tidak masuk di pengembang. Motif pelaku sendiri, uang ini digunakan sebagai? Kalau dalam hal ini dari hasil pemeriksaan kami, untuk uang itu ada kaitannya dengan masalah terkait utang piutang yang sifatnya konotasinya itu secara pribadi. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus kawanan pencuri spesial rumah kosong di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Para pelaku ini ditangkap ketika sedang mengamen di pinggir jalan. Tim Gabungan Reserse dan Intelijen Polsek Bukit Intan menangkap 3 pengamen jalanan yang merupakan pelaku pembobol rumah kosong di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Itu motornya. Mereka ditangkap lantaran diduga terlibat pencurian rumah kosong yang kerap meresahkan warga Pangkal Pinang dan sekitarnya. Modus para pelaku memasuki rumah yang sedang ditinggal pergi oleh pemiliknya dan mengambil barang yang mudah dibawa, termasuk membongkar instalasi listrik untuk mengambil tembaga. Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti berupa kabel tembaga dengan berat 6 kg, tas lempang, peralatan pembongkar listrik, serta koper yang dibuang pelaku. Sementara hasil curian lainnya sudah dijual para pelaku. Kita mengamankan 4 terduga pelaku, sudah kita amankan ke Polsek Bukit Intan. Mereka ini saling kenal, teman, satu kosan juga, dan memang mencari rumah-rumah yang di Tenggarai kosong, akhirnya mereka memasuki rumah tersebut. Saat ini kami sedang mencari datanya, namun dari keterangan ada yang pernah juga melakukan tindak pidana. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri uang ganjal ATM di res area tol Trans Jawa berhasil diungkap tim Reskrim Polresta Sidoarjo. 3 orang pelaku ini diringkus di Magelang, Jawa Tengah. Komplotan pencuri uang dalam ATM dengan modus ganjal kartu ATM berhasil ditangkap tim Satreskrim Polresta Sidoarjo.
3 pelaku M 36 tahun, ES 32 tahun, dan MU 50 tahun adalah residivis kasus ganjal ATM. Warga Y Jepara Lampung Timur ditangkap petugas di sebuah penginapan di Magelang setelah adanya laporan dari sejumlah korban. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan belasan kartu ATM milik korban. Sementara uang hasil kejahatan oleh para pelaku langsung dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku langsung digelandang ke Polresta Sidoarjo. 3 tersangka ditangkap di Magelang. Sementara yang diakui oleh para tersangkanya di wilayah rest area, kami masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasusnya sambil juga menunggu apabila ada pelaporan dari para korban. Saat ini ketiga pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 9 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Kota Medan ludes terbakar. Terdengar suara ledakan petasan ketika kebakaran terjadi. Inilah detik-detik saat api membakar 9 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Karya Gang Swadaya, Medan, Sumatera Utara. Beberapa kali terdengar suara ledakan di lokasi kebakaran yang diduga kuat merupakan ledakan petasan dari salah satu rumah yang terbakar. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan menjangkau rumah yang terbakar karena akses jalan kecil dan banyak warga berkerumun. Kita dapat laporan dari masyarakat, armada langsung meluncur sama personil. Itu untuk rumah, api tadi sudah besar dan yang terkena 9 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Koja, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga api berasal akibat dari pemilik rumah yang lupa mematikan kompor gas saat memasak mie. Jadi kebakaran di RT 09 RW 05, Tugu Selatan, Kecamatan Koja. Api dan cepat membakar sebuah rumah di Jalan Bendungan Melayu Koja, Jakarta Utara, Sabtu siang. Warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut Ketua Rukun Tetangga, kebakaran akibat pemilik rumah yang sedang memasak mie instan, namun ditinggal pergi dan sempat terjadi ledakan. Menurut keterangan dari anak si pemilik rumah, itu ada anak kecil itu masak mie. Setelah masak mie itu mungkin dia ditinggal sehingga mungkin penyebab kebakaran dari situ. Sempat meledak, Pak, ada ledakan? Ya, saya dengar meledak itu. Api baru bisa dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polsek Koja. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di 2 desa di Pantura, Subang, Jawa Barat rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang disertai dengan hujan deras menyebabkan atap rumah warga terangkat dan sejumlah pohon ini tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Angin puting beliung menerjang Desa Tanjung Tiga dan Desa Muara di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat angin menyapu atap rumah warga. Kepanikan warga sempat terjadi saat angin puting beliung datang. Angin kencang disertai hujan deras ini mengakibatkan 14 rumah warga di Desa Tanjung Tiga rusak. Sementara di Desa Muara, 60 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan. Bahkan akibat hembusan angin yang begitu kuat, atap baja ringan sebuah toko terlempar hingga 20 meter.
Selain rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Kena angin puting beliung, disertai hujan dan petir. Yang kena atap terbang, terus pohon-pohon bertumbang. Kurang lebih jam 5 sore itu hujan bercampur angin sangat kencang, ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan atap rumah yang rusak ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang membuat sejumlah lokasi di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat terendam banjir. Sejumlah ibu hamil dan lansia yang tinggal di pinggir aliran sungai dievakuasi petugas BPBD dengan perahu karet. Petugas BPBD Kota Padang melakukan proses evakuasi terhadap sejumlah warga yang terkepung banjir di permukiman Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, karena ketinggian air sudah mencapai di atas 1 meter. Tingginya debit air di lokasi permukiman yang berada di pinggiran aliran sungai ini dikhawatirkan akan terus meningkat karena hujan masih melanda kawasan tersebut. Sejumlah ibu hamil dan lansia dievakuasi oleh petugas dengan perahu karet ke lokasi yang lebih aman yang berada di ketinggian. Petugas BPBD menghimbau kepada warga agar tetap waspada karena cuaca buruk masih melanda perairan barat Sumatera yang diperkirakan akan masih tetap diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sementara itu, banjir masih merendam permukiman dan areal persawahan di sejumlah titik di Pangandaran, Jawa Barat. Di Dusun Anggaraksan, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, warga terdampak banjir mulai mengeluhkan gatal-gatal di kulit, demam, serta batuk pilek. Banjir yang sudah berhari-hari menggenangi permukiman dan sawah ini disebabkan luapan air Sungai Citanduy serta kiriman air dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Pangandaran melalui Puskesmas Padaherang turun langsung menyisir lokasi banjir, melakukan pemeriksaan kesehatan, serta membagikan obat dan salep anti gatal secara gratis. Hingga saat ini, pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mempercepat proses penanganan banjir dan pemulihan kesehatan warga. Warga berharap air cepat surut agar aktivitas dan pertanian kembali normal. Dari Sumatera Barat dan Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar ini terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi terus berdatangan. Selain logistik, bantuan berupa pakaian, anak hingga mainan juga terus mengalir dari berbagai pihak.
Hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi di posko pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang terus berdatangan. Selain logistik berupa sembako dan bahan makanan, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus berdatangan dari berbagai pihak. Rona bahagia nampak pada sejumlah anak-anak saat mendapatkan mainan baru dari relawan lantaran telah 4 hari tinggal di pengungsian dengan segala keterbatasan. Di lokasi ini total ada 214 jiwa yang diantaranya 30 pengungsi anak-anak, 12 balita dan 16 pengungsi lansia yang termasuk kelompok rentan. Sementara itu data terbaru Posko Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru, jumlah pengungsi per 21 November 2025 malam telah berkurang menjadi 645 jiwa di 2 titik pengungsian, termasuk yang mengungsi di rumah kerabatnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mendukung penuh gelaran La French Tech AI Summit 2025. Ajang ini mempertemukan para pemimpin teknologi yang secara khusus membahas perkembangan industri teknologi digital di Indonesia. Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan Komunikasi Kadin Indonesia, Clarissa Tanusudibyo, menghadiri ajang pertemuan para pemimpin teknologi atau AI Summit Indonesia 2025 di La French atau Institute Franchise Indonesia, Jakarta Pusat. Kehadiran Clarissa menjadi bentuk komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung penuh perkembangan teknologi di Indonesia, khususnya Artificial Intelligence atau AI. Yeah, I think Kadin as a Chamber of Commerce has an enormous role to play in Indonesia, and I think with the new generation of Kadin leaders, we are on a good track to go in a more digital Indonesia. I really appreciate that Ibu Clarissa, she was able to come today and meet us as a Vice Chairman of Digital and Communication in Kadin. Dalam pertemuan ini juga digelar diskusi oleh para pemimpin teknologi bertajuk AI Agents The Rise of Autonomous Tools yang membahas tuntas perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia, khususnya AI. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Wapres RI Gibran Rakabuming Raka hadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025. Gibran menekankan perluasan investasi dan kerjasama strategis dengan Afrika Selatan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025. Gibran menyampaikan pidatonya mewakili Presiden Prabowo Subianto. Wapres menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo serta menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk memperluas kolaborasi strategis dengan negara-negara Afrika. Hubungan Indonesia-Afrika Selatan sendiri memiliki fondasi historis kuat sejak konferensi Asia-Afrika 1955. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia menyambut baik kebijakan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan sebagai terobosan untuk mempercepat interaksi bisnis dan masyarakat antar negara. Peluang kolaborasi di bidang energi, industri pertahanan, teknologi, dan rantai pasok semakin penting dalam merespon dinamika ekonomi global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia Senior Timur Kapadze sudah mendarat di Jakarta. Pelatih asal Uzbekistan tersebut mengikuti ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kehadiran pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze di Jakarta langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Calon pelatih Timnas Indonesia ini melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jumat siang.
Kapadze menyebut keberadaannya di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun jika dipercaya menukangi skuad Garuda, Kapadze akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan lawan yang selalu menjadi ciri khasnya. Mana filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz? Albatta har bir murabbiyning o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi meniki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat ega chiqib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi mening yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-3-1 yoki 3-4-3 bo'lishi ham mumkin. Bu 4-3-3 gibridnik mening taktika o'zgaraveradi. O'yindan kelib chiqib yoki raqibdan kelib chiqib. Nama Timur Kapadze belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. PSSI sendiri mengakui telah mengantongi 5 nama calon pelatih timnas Indonesia, meski hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Indonesia selalu punya cerita unik dari kekayaan budaya yang ada. Salah satunya tradisi di Kota Probolinggo, karapan sapi brojol. Tingkat kesulitan yang lebih berat dengan arena yang digunakan lahan berlumpur berbeda dengan karapan sapi pada umumnya. Berikut liputannya. Jadi hiburan masyarakat yang selalu dinantikan. Inilah lomba karapan sapi brojol. Bagaimana tidak, jika karapan sapi pada umumnya di arena tanah yang kering, karapan sapi brojol digelar di arena berlumpur yang tentunya punya tingkat kesulitan lebih berat. Dan sapi yang diperlombakan berjenis sapi limosin. Diselenggarakan di lapangan karapan sapi Jalan Kiai Syafi'i, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebanyak 45 tim ikut lomba yang dibagi menjadi beberapa kategori, mulai kelas A dengan berat sepasang sapi mencapai 1,5 ton. Dengan bobot sapi super yang dilombakan, tentu jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ataupun wisatawan yang menyaksikan. Butuh perawatan khusus bagi sapi-sapi peserta lomba karapan. Karapan apa? Karapan sapi brojol. Sapi brojol. Limusin dengan sapi Madura. Kalau jamu ini beda dengan sapi merah. Iya. Nah, kalau ini 1 minggu 100 per sapi. Nah, belum buka nawar-menawar masih. Masih senang. Gitu ya. Iya. Oke. Berangkat dari kebiasaan para petani mengisi waktu di sela-sela bercocok tanam, saling adu cepat sapi selepas membajak sawah. Kini, karapan sapi brojol tak hanya sebagai hiburan warga semata, namun diakui sebagai warisan budaya tak benda Kota Probolinggo. Nah, dari sela-sela tradisi kegiatan menanam padi itu, masyarakat memanfaatkan dengan kegiatan hiburan, yaitu lomba sapi brojol. Para pecinta fotografi pun biasanya tak ingin melewatkan event karapan sapi brojol yang biasanya digelar di setiap peringatan hari besar atau momen spesial. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan.